Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholis Muzadi. Saya kelas A1 HI 19 dengan NIM 19102021031. Saya berada di kelompok 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arti atau pengertian dari kesetaraan gender. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang kesetaraan gender, terlebih dahulu kita akan membahas atau mengupas apa arti gender itu sendiri. Gender adalah konstruksi sosial budaya terhadap laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Gender sebagai bentukan masyarakat yang bersifat spesifik dan kontekstual dibedakan dari jenis kelamin yang kodrati dan terberi universal dan menetap atau dalam bahasa agamanya disebut kodrat. Hanya saja para ahli berbeda pendapat dalam menengarai sejauh manakah perbedaan biologis, utamanya fungsi-fungsi reproduksi terhadap sifat dan tindakan seseorang. Kalangan esensialis berpendapat bahwa perbedaan gender merupakan konsekuensi logis dari perbedaan biologis, sedangkan kalangan konstruksionis menjelaskan bahwa perbedaan biologis memang memiliki pengaruh terhadap laki-laki dan perempuan, namun tidak bersifat permanen. Oleh karena itu, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak bersifat dominan seperti yang digambarkan oleh kelompok esensialisme. Baik, jadi secara teoritis, kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaya. Saya dari kelas A1 Hubungan Internasional semester 3. Saya dari kelompok 2 Rezim Internasional. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana isu gender menjadi isu penting dalam hubungan internasional. Studi hubungan internasional dikritik sebagai bias gender karena menghasilkan diskursus yang lebih mencerminkan dan mendorong pandangan dunia yang maskulin. Kritikan tersebut tercermin dalam berbagai studi yang dilakukan oleh generasi pertama feminis hubungan internasional yang hirau pada The Nature of International Relations. Para feminis yang dikenal sebagai feminis analistis dan feminis normatif ini terlihat dalam debat ketiga dalam hubungan internasional yang mengkritisi sisi ontologis dan epistemologis dari pendekatan positifis. Misalnya, Rebecca Grant dan Kathleen Newland mengkritisi konsep positifis dalam hubungan internasional ini yang tidak memasukkan pengalaman perempuan sebagai subjek penelitian mereka dan mengkonstruksi teori-teori hubungan internasional dengan male gaze serta menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya aktor politik. Selain itu, feminis lainnya dari Jane Ann Stickner juga melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori hubungan internasional dengan menguji konsep 6 prinsip dari political realism yang diformulasikan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya Politik Among Nations. Stickner berargumen bahwa cara Morgenthau menggambarkan dan menjelaskan politik internasional berakar dan perspektif maskulin. Selain dalam tatanan studi hubungan internasional, perspektif gender juga penting untuk melihat praktek-praktek hubungan internasional karena dapat membantu memahami persoalan global kontemporer yang nyata di banyak negara. Misalnya, isu pembangunan. Hal ini menjadi fokus perhatian feminis generasi kedua yang mengembangkan feminisme empiris. Mereka mengkritisi aktivis hubungan internasional yang mengeneralisasi dan tidak membedakan implikasi pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya sistem dan kebijakan ekonomi politik internasional yang berlaku di banyak negara ternyata telah menyebabkan terciptanya posisi subordinat pada perempuan. Karena isu gender bukan hanya terkait dengan ketidakadilan terhadap perempuan tapi juga laki-laki. Maka perspektif gender penting dalam membantu untuk merumuskan kebijakan yang tepat bagi masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan sebagai respon atas berbagai persoalan global. Ketidakadilan gender dalam aktivitas hubungan internasional memiliki implikasi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa menggunakan gender sebagai kategori of analysis dalam hubungan internasional itu penting karena mampu membuka mata dan menawarkan cara pandang baru. Selain dari sisi hubungan internasional sebagai suatu studi, perspektif gender juga penting dalam memahami praktek-praktek ekonomi, politik, dan keamanan
pertemanan internasional yang mempengaruhi relasi gender antara perempuan dan laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Niswa Laila dengan NIM 19102021 pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender sebagai rezim internasional. Pengangkatan kesetaraan gender sebagai rezim tak terlepas dari usaha pencapaian pengarus utamaan gender. Pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming yaitu menyusun ulang, meningkatkan, mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan sehingga perspektif gender digunakan oleh pembuat keputusan dalam semua tingkatan kebijakan agar mencapai kesetaraan gender. Secara politis, pengarus utamaan gender dicapai melalui Konferensi Internasional Perempuan di Beijing pada tahun 1995 sebagai bagian dari landasan aksi atau Platform of Action. Adopsi politis pengarus utamaan gender mengokohkan kesetaraan gender sebagai rezim internasional setelah pembentukan Komisi Status Perempuan atau The Commission of the Status of Women yang diprakarsai oleh seluruh negara anggota PBB. Tujuan utama dari rezim ini adalah tercapainya kesetaraan mulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, negara, dan tingkat internasional. Kesetaraan gender sebagai rezim internasional sendiri bersifat morally dan legally binding dalam mencapai indikator-indikator yang ditetapkan dalam Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender yang secara paralel berkontribusi terhadap pencapaian Millennium Development Goals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Yudawati dengan NIM 191020210025. Di kelompok kedua, saya kebagian untuk menjelaskan di bagian keempat. Bagian 4. Nah, pada bagian ini akan membahas tentang pencapaian kesetaraan gender. Rezim gender internasional menetapkan indikator tercapainya kesetaraan gender dengan mengukur capaian pada aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan, keluarga, politik, dan ekonomi. Beberapa pendekatan dan strategi telah dirumuskan guna mencapai kesetaraan gender, di antaranya perempuan dalam pembangunan atau Women in Development, perempuan dan pembangunan atau Women and Development, serta gender dan pembangunan atau Gender and Development. Pendekatan tersebut disempurnakan dalam pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming yang disepakati pada konferensi perempuan sedunia yang dilaksanakan di Beijing pada tahun 1995. Pun aspek-aspek yang menghambat tercapainya kesetaraan gender adalah adanya bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender, yaitu perlakuan berbeda yang merugikan dalam satu konteks tertentu. Hal ini perlu ditegaskan bahwa perlakuan berbeda dapat dan bahkan harus dilakukan jika dimaksudkan sebagai cara pencapaian kesetaraan posisi. Sebagai ilustrasi, cuti hamil dan melahirkan diberikan hanya kepada perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari perlakuan berbeda demi memenuhi aspek keadilan gender. Menghilangkan aspek-aspek diskriminasi ini merupakan bagian dari integral pencapaian keadilan gender yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesetaraan gender. Nama saya Istina Sartika. Saya di sini akan menyampaikan tentang kesimpulan dari kelompok saya. Pada prinsipnya bahwa kesetaraan gender merupakan anggapan terhadap semua orang pada kedudukan yang sama atau adil, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama dan menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa lebih tinggi maupun lebih rendah. Kesetaraan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian atas perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja. Kesetaraan gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa adanya tekanan atau masalah dari pihak lain.
kedudukan dan kesempatan yang mereka peroleh itu sama dalam pengambilan keputusan, dan dalam memperoleh manfaat lingkungan mereka juga sama. Dalam situasi yang setara ini tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Mereka semua berhak mendapatkan alokasi sumber daya atau manfaat dan mengakses pelayanan yang sama. Kesetaraan gender ini tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tapi juga sangat penting bagi sisi ekonomi. Menurut lembaga konsultan internasional McKinsey, apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender, maka 12 triliun US dollar ekonomi akan hilang atau kira-kira 16,5% dari total ekonomi global, setara dengan 8 kali ekonomi Indonesia. Sekian penjelasan.